tidak untuk trading, tidak untuk swing trading, buy low sell high enggak, buy low sell high di BCA, tapi untuk buy and hold di Arto kalau dia sudah mulai uptrend. Ini kelihatan banget karakternya. Dia selalu konsisten, konstan di atas moving average ketika dia uptrend, dan ternyata konsistensi ini berlangsung ketika dia downtrend. Jadi nanti ketika Arto misalnya ya, Arto ini udah mulai lumayan ya geraknya ya, udah dari 2000 sampai sekarang 2400. Jadi kalau dia sudah membentuk pola-pola mau uptrend kembali, misalnya Arto ini pelan-pelan nih MA 100-nya turun, harganya udah di atas 2.500 misalnya, seperti itu konsolidasi di mana 2 MA ini sudah di bawah, maka ketika Arto nanti naik sampai ke MA 200, ini target. Biasanya kalau MA itu lebar, ini jarak lebar nih ya, ini jarak lebar seperti ini. Biasanya kalau MA itu jarak lebar, ini biasanya jadi target harga. Nah, untuk naik ke sini jangan tradingan, jangan di trading, simpan, caranya gitu. Tapi beda lagi kalau misalnya kayak BBRI, contohnya BRI uptrend sih. Tapi teman bisa lihat bahwa BBRI kalau gerak juga selalu nempel-nempel, tembus-tembus moving average. Jadi BBRI tidak ada prinsip gue ketinggalan harus hajar kanan, pasti dijemput lagi, kayak gitu, pasti dijemput lagi. Kenapa? Karakternya selalu main di area MA. Tapi kalau kayak misalnya kayak Arto udah rally gitu ya, Arto rally, bakal dijemput lagi, belum tentu. Kenapa? Karena karakter Arto lebih ke pergerakan konstan. Itu mengenai tips untuk teman-teman untuk menghadapi market ketika saat ini. Nah, gimana sih kinerja trend following kita? Ini kan tadi kan kinerja swing ya. Kinerja swing itu tuh setiap bulan relatif ya masih positif. Sempat Maret, Mei ini masih tipis naiknya. Mei juga baru mulai kan ya. Tapi year to date itu 24%. Gimana dengan trend following? Nah, ini tadi saya bilang bahwa trend following masih belum oke. Masih minus. Jadi trend following masih minus. Minusnya itu masih minus 5. Kita sempat minus 9% di Maret. Tapi setelah itu berangsur-angsur bisa mulai membaik, jadi tinggal minus 5%. Tapi teman-teman bisa lihat bahwa kinerja swing ini hijau semua gitu loh, hijau semua. Kinerja trend following ini merah, hijau di sana. Nah, jadi memang karena kondisi IHSG ya, composite ya, kondisi IHSG yang sideways, mostly banyak saham yang sideways, maka ini menunjukkan bahwa strategi swing trading lebih lebih superior saat ini dibandingkan trend following. Tapi apakah trend following nggak bisa digunakan sekarang? Bisa, teman-teman. Contohnya di WIM, sama WIM sama apa kemarin? ASA. Kita bahas mengenai WIM dulu ya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa WIM ini sudah mulai konsolidasi sebelum dia naik banyak, 2 mingguan terakhir, sebulan terakhir lah ya. Sebelum dia naik banyak, dia sudah berada di atas semua moving average di sini. Di atas semua moving average. Jadi ketika bentuknya itu sudah di atas, nggak turun-turun lagi, ini kan membentuk higher low di sini. Kita udah boleh siap-siap. Ini ancang-ancang nih. WIM berpeluang untuk uptrend, maka WIM itu masuk dan gunakan strategi trend following. Apalagi dia bentuknya sudah ada pola lagi nih ya, cup and handle di situ kan, cup and handle. Jadi teman-teman kalau mau mempelajari pergerakan harga saham, menurut saya teman-teman bisa coba biasakan menggunakan moving average, konsisten, jangan diganti-ganti. Ini saya selalu 50, 100, 200. Yang kedua, pelajari chart pattern, itu penting. Kombinasi adalah chart pattern dan moving average itu somehow membuat kita tahu gambaran besar. Contohnya WIM lagi. Kita zoom out lagi. Polanya kan berulang, teman-teman. Polanya berulang. Cup and handle, inverted head and shoulder di bawah, di atas semua moving average. Kan kuncinya sebelum rally, dia selalu di atas moving average dulu. Seperti itu. Kalau dia rally, di sini, di bawah MA, pasti turun lagi. Tapi kalau dia mulai rally, di atas semua moving average, biasanya tuh return-nya lebih menarik. Kita zoom out lagi ya. Nah, ketika seperti ini, teman-teman bisa lihat nggak bahwa dia bentuknya cup and handle yang lebih gede nih. Nah,
seperti ini, ya kan? Kalau pendek lebih gede lagi, gitu. Nah ini kombinasi antara trend dengan chart pattern, ini seperti ini. Kalau teman-teman iseng-iseng mau diulik-ulik masa lalunya lagi, Anda bisa zoom out lagi di sini. Zoom out lagi. Bentuknya apa? Kayak gitu. Pendek lebih gede lagi. Ini terbentuk dari tahun 2013 sampai 2023. 10 tahun, teman-teman. 10 tahun. Jadi prinsip dari chart pattern, semakin besar polanya, semakin panjang polanya, semakin besar impact pergerakan harga sahamnya. Nah, ketika kita udah tahu cara kita melihat saham yang mau uptrend seperti apa, oh, di atas moving average, konsolidasi di atas moving average, dan dia mengalami breakout, break resist, apalagi didukung sama pola, maka kita udah tahu how to entry, dan kita tahu kalau udah punya, jangan naik dikit dijual di sana. Yang naik dikit dijual adalah saham seperti BCA. Kayak gitu, teman-teman. Oke, ini untuk men-summarize ya. Jadi untuk men-summarize mengenai hal ini, nanti mungkin akan masuk ke tanya jawab. Pada dasarnya yang ingin saya sampaikan di sini adalah apa? Jadi kita di galeri saham, di Profit Trader itu kita menerapkan dua strategi, trend dan swing. Dulu kita spesialis trend, tapi swing itu nggak kita omongin ke member, nggak ke publik gitu ya. Tapi karena kita tahu bahwa tahun ini akan jadi tahun yang mirip-mirip tahun 2019 sebelum pandemi, di mana lebih ke sideways, maka kita split strategi kita menjadi ada yang trend following sama ada yang swing. Yang ingin saya sampaikan, fakta menunjukkan bahwa apa? Bahwa kinerja swing untuk Anda yang buy on support, sell on resist, itu hasilnya saat ini pasti akan lebih bagus daripada buy on breakout atau buy and hold. Nah, jadi kita harus tahu bahwa ketika kita melakukan swing trading di momen sekarang, akan tidak ada banyak masalah, malah kita bisa cenderung untung lebih banyak, gitu teman-teman. Nah, kemampuan kita menyesuaikan diri kita terhadap market dan menggunakan strategi yang relevan dengan kondisi yang ada, itu saya yakin akan membawa kita semua meraih profit apapun kondisi marketnya. Karena apa yang ada teman-teman lihat di sini, ini adalah apa yang sudah terjadi dari sejak awal tahun, di mana IHSG itu benar-benar sideways dan high volatility. Di sini lebar banget gitu loh, dari bawah 6.500 sampai di atas 6.970-an. Jadi tidak ada masalah ketika IHSG itu sideways, bergerak lebar-lebar, selama kita bisa menerapkan strategi yang relevan, yaitu swing trading, dan kita bisa sabar menunggu ketika terkoreksi, sabar disimpan ketika dia sudah sampai ke resisten. Jangan sampai contohnya karena beritanya gini, beritanya gitu, membuat kita jadi nggak sabar untuk nunggu. Contohnya malah sebenarnya saya bisa loh dapat di bawah di level support yang memang sudah kelihatan. Mungkin itu cerita dari presiden saya. Mungkin di sini kita bisa lebih bahas dari tanya jawab ya mungkin cerita ya. Oke. Ya, thank you banget Rio untuk pemaparannya, terutama untuk yang tren-tren bulan Mei tadi ya, sama indeks secara overall adalah masih sideways. Memang itu yang kita rasain ya, kayak kanguru kalau kita ngomong naik turun naik turun. Nah itu itu yang kadang-kadang kita dibuai, oh ini good news nih, ada berita yang bagus, wah pikir kali ini bakalan break. Ternyata kita average up, kita break, beritanya berubah lagi, tren berubah, tiba-tiba koreksi lagi. Nah itu memang mungkin ini sih, saya mau tambahin sih. Mungkin kita terbiasa karena kan kita kan di sini mungkin teman-teman banyak yang aktif trading kan dari sejak pandemi ya. Benar. 2010, 2021, 2022. Pas pandemi itu kan V-shape gitu loh. Jadi beli apa, simpen lama, naik. Iya. BBB naik, Anto naik kan gitu sih. Iya. Nah, tapi sekarang fasenya memang udah berbeda. Udah berbeda. Jadi yang dulu kita kira, buy and hold bisa naik, oh ternyata sekarang nggak kejadian. Iya. Jadi harus
ini strategi. Malah ada beberapa saham yang kecenderungannya setelah koreksi support itu ditembusin terus tuh Rio. Kayak gimana ya, misalnya kayak ADMR, mungkin kamu bisa lihat ya, itu sampai kayak bottomless gitu loh. Sampai aku kan juga jarang beli, terakhir beli tuh waktu itu udah oversold banget, kita coba beli tapi ternyata dia gagal reboundnya cuma dikit banget. Begitu tembus support lagi kelihatan udah gak kuat, udah deh nggak main lagi. Nah tapi kan kemarin banyak pertanyaan nih, nah ini gimana ya? Ya jadi kalau kayak ADMR ini, jadi memang kita kalau menggunakan MA ya Ci ya, teman-teman semuanya, MA 50, MA 100, MA 200 baru kebentuk di November 2022 kemarin. Jadi saham ini sudah berada di bawah MA. Jadi sudah berada di bawah MA, apalagi di bagian ini terakhir. Di bagian terakhir ini dari sejak 1 Desember sampai 5 Januari ini tuh konsisten banget dia di bawah moving average di sini. Nah, di sini. Ini kan kebalikan dari gambar ini, cerita dan teman-teman ya. Kebalikan dari gambar ini. Di sini. Oh iya. Kalau ini dia stay tapi di atas 3 moving average. Tapi kalau MR dia stay konsisten tapi di bawah moving average. Nah, jadi memang kita harus lihat bahwa ini support gitu. Ini support yang dijebol. Well, jadinya turun terus. Nah, nanti kita lihat ya kapan dia udah bottoming. Kita tunggu nih. Iya. Selanjutnya. Bener. Kayaknya mungkin bottoming ini menarik ya, karena kelihatannya masih banyak yang suka main saham. Ini ada pertanyaan nih Rio, dari Bapak ini. Dari tadi dia nanya terus. Pak Korio, bagaimana menentukan nilai real harga saham? Saya masih kurang paham. Nilai real daripada harga saham. Nilai real itu mungkin fair value ya. Biasanya bukan pakai fundamental itu ya. Fair value macam-macam ya Pak ya. Jadi ada yang pakai discounted cash flow, ada yang pakai PBV pun ada juga pakai dividend growth model. Kalau dia tuh selalu saham yang konsisten membagi dividen. Jadi tergantung dulu Pak. Jadi satu saham kita nggak bisa pakai metode yang mana gitu loh. Jadi semuanya disamaratain pakai discounted cash flow, itu nggak bisa. Atau semuanya dipakai dividend growth model, itu nggak bisa. Kenapa? Nggak semua saham juga bagi dividen. Jadi ini kurang lebih itu metodenya. Tapi untuk ditanya caranya, kembali lagi ke sahamnya apa Pak? Sahamnya apa, emitennya apa, dan karakter keuangannya seperti apa. Kurang lebih gitu Pak. Iya, jadi memang cara menentukan nilai real mungkin melalui pendekatan fundamental ya, kayak gitu ya Rio? Betul, jadi memang harus fundamental, tapi fundamental itu menentukan ini saham, ini company seberapa bernilai. Tapi ujung-ujungnya satu, apakah market setuju? Nah, bicara market setuju, di sanalah ada pergerakan harga saham yang bisa dianalisa pakai teknikal. Jadi pada dasarnya ini saling melengkapi kalau dua data ini kita sama-sama punya gitu Pak. Oke, ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang dari YouTube dulu ya, coba kita bahas ya. Kalau IMAS bagaimana? IMAS ini naik terus nih. Dan naiknya IMAS bukan untuk dibeli lagi sih. Iya. Jadi tapi kita mungkin gini ya, teman-teman, mungkin saya akan ajak teman-teman mempelajari karakter pergerakan sebelum dia naik. Itu kan yang lebih menarik. Siapa tahu ada the next IMAS nantinya. Jadi ini udah hijau terus. Ini tuh kayak dulu zaman TPIA deh Ci. TPIA dulu nggak pernah kan naik hijau terus. TPIA, Bina, DCI. Ini. Iya. Ini kan. Iya. TPIA kan di sini nih. Naik terus hijau. Suaranya agak hilang. Direlain naik terus. Kalau turun ya selama masih uptrend masih nggak apa-apa gitu. Itu prinsip paling enak di money management. Kalau untung 100%. Tapi mungkin saya mau ajak teman-teman untuk melihat karakter pergerakan harga IMAS sebelum dia naik. Kelihatan lagi nggak teman-teman? Kita menggunakan MA 50, 100, 200 dan dia selalu pasti konsolidasi dulu teman-teman. Emiten yang bisnisnya itu memang harga saham itu memang naik karena fundamental,
biasanya itu selalu ada konsolidasi dulu, dan konsolidasinya itu selalu Suaranya agak keputus ya, Rio. naik langsung turun. Tahu deh, apa di tempat saya ya? Oke.